yang pertama menyampaikan sebentar, kalau untuk Rizky Amalia harusnya kan menyampaikan puasa sunnah. Kemarin sudah belum ya? Sama Siti Istiqomah. Ada? Belum ada ya di Kumit. Baik, langsung saja kita lanjut kepada pengertian zakat, infak, sodako, dalil, syarat wajib, zakat, dan mustahik. Ini akan disampaikan oleh Sri Wahyuni dan Supandi. Apakah sudah siap? Belum masuk orangnya, Bu. Belum masuk. Kemudian jenis zakat nih. Tapi yang siap mungkin Paudin Samsudin ya sudah siap. Tapi ini kan materinya harusnya dari pengertian zakat, infak, dan sodako. Tidak enak kalau kita ucuk-ucuk ke jenis, sementara kita belum secara dan saya lihat PPT yang dibuat itu gersang ayat-ayat, padahal infak, sodako, zakat itu sangat luar biasa banyaknya tentang ketentuan itu. Kepada siapa zakat diberikan, kepada siapa infak diberikan, kepada siapa sodako diberikan, kemudian bagaimana hikmahnya, itu ada semua di sana. Namun saya lihat materi yang ada gersang gitu dari dalil-dalil yang Al-Quran maupun hadisnya. Tapi karena ini saya nanti khawatir kalau saya yang mulai waktunya habis, justru mahasiswa belum berkesempatan untuk presentasi. Namun tidak apa ya, Pak Samsudin saja dulu ya. Di sana juga Pak Samsudin pasti nanti juga menjelaskan tentang apa sih zakat. Nah, nanti setelah mahasiswa semua baru saya nanti PPT saya yang akan saya sampaikan, karena ada makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang dirangkum dalam spiritual maupun sosial dari zakat. Nggak apa-apa ya, Pak Udin duluan ya. Iya, Bu. Baik. Iya, baik. Yang sama Pak Khairul Hazik ada? Nanti biar langsung aja ada. Sambil menunggu pemateri yang pertama. Atau kalau Pak Khairul Hazik masalahnya apa yang dibahas? Stressing di PPT-nya. Itu sama, Bu, materinya. Sama Pak Udin, sama Mbak Teresia. Sama persis? Ya, bagiannya itu, Bu, dapatnya. Iya, cuman kan coba aja nggak apa-apa. Disampaikan Pak Khairul Hazik dulu apa Pak Udin dulu? Silakan aja. Ada yang hanya 3 lembar itu? Ya, itu punya saya, Bu. Oh, beda isinya. Materinya sama, judulnya tapi isinya beda saya lihat. Baik, kayaknya Pak Khairul Hazik dulu ya. Soalnya di sana dibahas jenis-jenis. Baik, nanti terus baru Pak Udin. Sebentar, Bu, sebentar. Halo? Halo. Ya, udah kelihatan ya, Bu ya? Sudah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'in ala wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin. Pada malam hari ini kita akan membahas sedikit mengenai zakat karena berhubung pemateri pertama belum ada. Jadi untuk mengaitkan materi ini sama dalil-dalilnya. Jadi saya akan terlebih dahulu menjelaskan sedikit mengenai dalil. Jadi zakat sendiri berasal dari kata zaka yuzaki tazkiyan yang berarti bersih. Kemudian berubah menjadi bentuk simai mengikuti ucapan orang Arab jadi lafaz zakat. Adapun dalil zakat sendiri itu banyak sekali dan biasanya digabungkan dengan perintah sholat seperti aqimus sholat wa atuz zakat begitu. Nah, untuk jenisnya sendiri secara umum zakat terbagi dua, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah sendiri adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Adapun syarat zakat fitrah, yang pertama adalah beragama Islam. Kedua, hidup pada saat bulan Ramadan. Ketiga, memiliki kelebihan kebutuhan pokok malam dan hari raya Idul Fitri. Nah, biasanya itu sering menjadi studi kasus. Misalnya ada anak kecil yang lahir sebelum malam hari raya Idul Fitri. Apakah itu dihukumi terkena kewajiban zakat fitrah atau tidak? Kalau melihat dari syarat, maka dia terkena kewajiban zakat fitrah karena lahir sebelum malam hari raya Idul Fitri. Nah, kalau misalnya anak tersebut lahir setelah malam hari raya Idul Fitri, maka dia tidak memiliki kewajiban mengeluarkan zakat fitrah karena tidak memenuhi syarat. Begitu juga dengan orang meninggal. Orang yang meninggal sebelum memasuki hari raya Idul Fitri, maka dia tidak terkena kewajiban membayar zakat fitrah. Tetapi orang yang meninggal setelah memasuki malam hari raya Idul Fitri, maka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Dan syarat yang ketiga memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Jadi bagi orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan pokok, itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Nah, adapun syarat zakat mal yang pertama adalah milik penuh. Berarti dia tidak terkena syirkah misalnya. Atau modal bersama. Kedua, halal. Ketiga, cukup nisab. Dan yang keempat adalah haul atau setahun penuh. Nah, jadi ada beberapa zakat mal, ada beberapa harta yang tidak terkena zakat mal. Contohnya harta yang diperoleh dari perjudian misalnya, karena tidak halal. Meskipun dia mencapai nisab ataupun haul. Nah, zakat mal secara pembagiannya atau secara rinci itu terbagi banyak, seperti peternakan, pertanian, surat berharga, emas dan perak, perniagaan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa. Nah, mulai dari surat berharga dan sampai pendapatan dan jasa, nisabnya adalah 58 gram emas, setara dengan 20 dinar, atau 79.292.978 per tahun sesuai dengan harga emas. Atau jika ingin per bulan maka 6.607.748. Kadar zakatnya adalah 2,5% dan harus haul. Nah, tapi kadang karena manusia itu kadang punya sisi kriminal. Misalnya, Pak Wahono punya emas 85 gram. Nah, hari Rabu itu akan mencapai haul. Karena ini otak-otak kriminal manusia biasanya itu hari Selasa emasnya dijual segram supaya nggak nyampe haul. Itu otak kriminal biasanya.
Bagaimana dengan ketentuan syariat? Ketentuan syariat tentu saja tidak tidak berlaku. Tapi secara adab itu justru suladab lah. Jadi nanti yang terkena itu bukan di syariat tapi di adab. Nah, untuk pertanian sendiri nisabnya 750 kg. Kadarnya 2,5% dan 10% dengan syarat. Maksudnya begini. Jika pertanian itu airnya dihasilkan beli misalnya atau menggunakan diesel disedot dari sungai, itu maka kadar zakatnya adalah 2,5%. Nah, tapi misalnya yang digunakan itu adalah air hujan, maka zakat yang terkena adalah 10% karena dia tidak mengeluarkan. Nah, tetapi untuk secara perhitungan itu tetap harus dikurangi jumlah modal, dikurangi jumlah hasil panen, dikurangi jumlah modal, kemudian baru dikurangi zakat. Nah, adapun untuk peternakan, ini saya ambil dari Lazis Muhammadiyah. Untuk sapi, kerbau, dan kuda, jika range-nya itu 30-39, maka zakatnya satu sapi, kerbau, dan kuda. Yang begitu juga. Tetapi setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, artinya dari misalnya 89 berarti bertambah 30, jadi 120. Nah, maka zakatnya bertambah 1 ekor. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor. Nah, yang tabi itu berarti artinya 2 tahun, yang musinah itu artinya 3 tahun. Nah, untuk kambing dan domba itu banyaknya mulai dari 40 sampai 120. Zakatnya 1, untuk umur hewannya 2 tahun. Begitu juga dengan seterusnya yang melebihi dari 300. Untuk unta sama, dari minimalnya 5, kemudian zakatnya 1, dan umurnya untuk umur hewannya 2 tahun, tapi zakatnya berupa kambing. Nah, tapi untuk zakat peternakan ini dikenakan haul, sedangkan yang tadi pertanian itu tidak dikenakan haul. Kira-kira begitu. Nah, tapi sebetulnya saya punya pertanyaan yang agak agak konyol sebenarnya. Kenapa yang masuk itu sapi, kerbau, dan kuda, kambing, domba, kemudian unta? Bagaimana dengan hewan-hewan lain misalnya, kayak ayam, bebek? Nah, mungkin nanti Ibu dosen yang akan menjelaskan. Nah, nanti dijelaskan oleh pemateri kedua itu kayaknya materinya ada. Oh iya Bu, siap Bu. Itulah gunanya kenapa satu topik itu beberapa yang membahas, karena nanti dari sana akan ada narasi-narasi atau literasi yang berbeda. Nah, itu untuk memperkaya. Insya Allah nanti Pak Udin Samsudin menjelaskan itu. Iya Bu. Bagus, pertanyaannya ditampung. Ya Pak Udin ya. Nah, Insya Allah Bu. Kemudian untuk selanjutnya itu visi zakat. Menurut saya sendiri, visi zakat itu tidak lain adalah mengangkat kemiskinan. Nah, ini didorong dengan pendapat dari Muhammad bin Ahmad bin Manasyatiri dalam kitab Syarhul Yaqut At-Taqwa. Beliau mengatakan bahwa amma hikmatuz zakati fa ma'rifatun wa dhahiratun. Hikmah zakat ini benar-benar kita dapat ketahui dan tata nyata. Wa tabdu fi hadzal asri aksar, bahwa kemanfaatan itu, hikmah dari zakat itu benar-benar tampak jelas di zaman ini. Famin sya'niha ta'atifu wa tarahim. Sebagian tanda dari hal tersebut adalah saling mengasihi dan menyayangi. Walau akhrajatiz zakatu, apabila setiap orang itu mengeluarkan zakat, wa za'at ala wajhi sahih asyar'i, kemudian dibagi secara rata menurut syariat, lamma baqiya ala wajhil ard faqirun abadan. Saya agak tertarik dengan lafaz ini. Lamma baqiya ala wajhil ard faqirun abadan. Beliau mengatakan bahwa niscaya tidak akan ada kefakiran yang abadi di dalam muka bumi ketika orang mau mengeluarkan zakat dan membaginya secara rata. Li'anna rabbana
Ja'ala fi amwalil aghniya ma yakfil fuqara. Karena bahwasanya Tuhan kita menciptakan di dalam harta-harta orang kaya adalah sesuatu yang mencukupi bagi mereka. Kemudian untuk dimensi spiritual sendiri, zakat merupakan perwujudan iman seorang kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan. Nah, kenapa ini menjadi perwujudan iman? Karena bentuknya perintah wa atuz zakah atau wa ita'uz zakah. Nah, saya tadi mencari sedikit perbedaan. Ata itu kan kalau wa ita'u itu kan asal katanya ata ya'ti ita'an. Kemudian berubah menjadi jamak ita. Nah, ata itu kan arti katanya datang asalnya. Di dalam bahasa Arab juga ada yang namanya sinonim. Sinonim dari lafaz ata itu ja'a. Nah, perbedaannya apa antara ja'a dan ata? Kenapa Allah menggunakan kata wa ita'uz zakah bukan wa aji uzaka? Karena ata itu berarti mengeluarkan zakat itu merupakan hal yang normal, tidak ada beban di dalam. Mungkin logika kita sedikit agak tidak menerima ya, karena misalnya kita usaha, kita melakukan perniagaan dengan susah payah, kemudian ketika mencapai nisab itu kita harus mengeluarkan jerih payah kita untuk zakat. Tapi misalkan kita melihat dari ayat tersebut, sebetulnya begini, argumentasi yang harus dibangun itu begini. Rezeki yang kita dapat itu merupakan takdir yang telah Allah berikan karena kita berusaha. Makanya Allah itu menggunakan redaksi wa ita bukan wa aji, karena harta tersebut ya pemberian Allah, makanya itu tidak ada beban ketika mengeluarkan zakat. Nah, yang terakhir adalah dimensi sosial. Zakat merupakan bentuk dari kepedulian sosial terhadap kaum ekonomi lemah agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan sekaligus dapat menyambung jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian tidak ada gap antara keduanya yang memiliki keresahan sosial karena mereka orang fakir miskin merasa menjadi bagian dari keluarga orang-orang kaya di sekitar. Zakat dapat mewujudkan keseimbangan dan kepemilikan dan distribusi harta benda sehingga diharapkan tercipta masyarakat yang makmur dan damai. Nah, makanya kalau kita baca bukunya Soekarno yang judulnya Di Bawah Bendera Revolusi, itu beliau mengatakan Marxis, kemudian nasionalis dan kaum agamis itu memiliki satu titik yang sama dalam hal sosial. Mereka sama-sama sangat peduli sekali dengan kaum proletar. Nah, agamis itu dicerminkan dengan zakat. Gitu. Kira-kira seperti itu tuh presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, tadi saya lihat untuk zakat pertanian 2,5% apa 5%? 2,5% sama 10%, Bu. Kayaknya saya salah ya, Bu. Dari mana kok 2,5% itu? Itu 1/4 dari 10, Bu. Di dalam fikih-fikih yang ada itu untuk zakat pertanian itu 5%. Makanya itu kok ada 2,5%. Berarti nanti salah, kita Bu. lihat lagi ya. Iya. Kalau untuk pertanian itu 5%, tapi kalau untuk pertanian yang memerlukan biaya ya, yang pengairan, airnya itu dari irigasi itu 5%, tapi kalau airnya itu tada hujan tanpa biaya, maka 10%. Nah, untuk 2,5% itu zakat perniagaan dan lain sebagiannya. Kemudian untuk zakat harta temuan, siapa tahu Pak Khairul menemukan
1 miliar. Nah, itu jangan lupa juga ada zakatnya 20%. Kenapa? Itu kan nemu, jadi semakin banyak yang harus dikeluarkan. Iya Bu, itu nggak dimasukin Bu. Itu tambahan ya, zakat rikas atau barang temuan. Mungkin saja para misalnya penggali menemukan bongkahan emas di dalam tanah, atau menemukan koper yang punya orang, atau cek misalnya sudah 3 hari atau setahun sudah diumumkan namun nggak ada yang memilikinya, maka wajib dikenakan zakatnya saat menemukan, tidak menunggu syarat. Syarat utama dari zakat mal itu kan haul dan nisab, jadi tidak melihat itu. Namun kalau untuk pertanian juga tidak melihat itu, tapi yauma hasodi, yaitu hari memetiknya. Kalau 1 tahun panen 2 kali, ya 2 kali. Seperti buah-buahan juga kan sama dengan harta pertanian atau perkebunan. Seperti itu tambahan sedikit saja ya untuk materi jenis zakat. Intinya syarat zakat mal itu nisab dan haul. Adapun kalau milik yang sempurna, bukan rumah yang kita misalnya harta yang kita punya itu bukan boleh kredit gitu, misalnya kalau sudah mencapai nisab, milik yang menjadi milik sempurna. Islam halal itu kan hal yang sudah lumrah ya. Nah, nanti yang akan membedakan haul dan nisab itu yang akan membedakan dengan zakat fitrah, yang akan membedakan dengan sodako atau infak. Itu ya. Jadi syarat wajib dari segi kebendaannya itu halal dan haul. Halal, nisab dan haul. Ya, itu saja. Oh iya, mumpung saya ingat, tadi pertanyaan Pak Khairul tadi tentang kenapa nggak unggas, nanti ada di pembahasan Pak Udin. Namun yang ingin saya garis bawahi tentang bahwa kenapa seakan-akan kita tidak rela, itu kan boleh usaha kita. Di dalam konsep harta, di dalam agama Islam, sebetulnya harta yang kita punya itu bukan milik kita, milik Allah. Namun kita diberi hak untuk membelanjakannya. Nah, itu ada ayatnya. Nanti akan saya sampaikan bahwa konsep harta di dalam Islam itu bahwa harta itu milik Allah sejatinya. Kita hanya diberi hak untuk membelanjakannya. Nah, kenapa harus ada zakat? Nah, tadi dimensi spiritual dan dimensi sosialnya yang hendak dicapai dari zakat itu. Di mana dimensi spiritualnya adalah nanti ayat-ayat yang akan saya sampaikan akan kita kaji, bahwa orang yang berzakat, berinfak, bersodako itu adalah bukti keimanan, bukti percaya, bukti keyakinannya kepada Allah. Yakin bahwa Allah itu yang punya harta kita, namun kita hanya diberi hak untuk membelanjakannya. Nah, itu dimensi spiritualnya. Dan supaya harta yang kita kuasa itu ada yang tidak diberi hak lebih dari kita, maka yang kekurangan, misalnya fakir miskin, maka supaya harta itu berpindah ke yang fakir miskin sedikit, meski hanya sedikit. Sebagai apa? Sebagai bentuk kepedulian sosial kita, supaya merasakan juga hak yang telah Allah berikan lebih kepada kita. Nah, itu saja ya sebagai tambahan untuk materi yang pertama. Selanjutnya kepada Pak Udin, silahkan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Suratmi SAG MAG, yang saya hormati pula rekan-rekan mahasiswa sarjana desa se-Nusantara. Insyaallah dalam kesempatan malam kali ini saya akan melakukan presentasi dengan mata kuliah praktikum ibadah fokus ke materi tentang zakat. Jenis zakat secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah atau zakat al-fitr adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Zakat mal adalah zakat yang dikarenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang telah diubah 2 kali. Dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 dan pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi serta para ulama lainnya. Next, Mas Irul, punten. Zakat 1, zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. 2, zakat atas uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Yang ketiga, zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Yang keempat, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Yang terakhir, zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. Selanjutnya, zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Yang ketujuh, zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. Yang kedelapan, zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasil yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan. Yang kesembilan, zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, di mana kadar zakatnya adalah 20%. Syarat zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama, harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, syarat harta yang dikenakan zakat mal adalah sebagai berikut. A. Milik penuh. B. Halal. C. Cukup nisab. D. haul. Yang ketiga, hanya saja syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz. Sedangkan untuk syarat zakat fitrah sebagai berikut. A. Beragama Islam. B. Hidup pada saat bulan Ramadan. C. Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Menurut sumber Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, dan pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Pengertian nisab zakat. Nisab adalah batasan kepemilikan harta seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab, maka ia wajib berzakat. Sebaliknya, seseorang tidak wajib zakat apabila hartanya tidak mencapai nisab. Nisab dan kadar zakat, setiap jenis zakat tentu berbeda-beda. Pelajari selengkapnya tentang macam-macam zakat dan nisabnya. Nisab emas dan perak adalah 20 dinar atau 85 gram emas murni. Dan perak adalah 200 dirham setara dengan 595 gram perak. Artinya,
apabila seseorang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memilikinya selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Demikian juga jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, atau bentuk yang lainnya. Nisab dan kadar zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya, jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab, atau dalam kurung 85 gram emas, ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Nisab zakat penghasilan. Zakat penghasilan merupakan salah satu jenis zakat mal yang harus ditunaikan saat sudah mencapai nisab. Nisabnya setara dengan harga 85 gram atau 595 perak. Jika dihitung dengan indikator beras, maka setara dengan harga 653 kg gabah. Ketentuan mengenai wajib zakat atas gaji dan penghasilan ditetapkan dalam Muktamar Internasional 1 tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 Hijriah atau 1984 Masehi dan dalam sidang Komisi Fatwa MUI di Padang Panjang pada Januari 2009. Selain itu, pemerintah RI juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 4 Ayat 2. Berikut pula Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 mengatur nisab zakat penghasilan dihitung berdasarkan harga emas. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, lalu Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 perubahan kedua, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 mengukuhkan nisab dan atas gaji yang dihasilkan dari sebuah profesi. Nisab zakat harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok atau syirkah, PT, CV, PD, ataupun firma. Ajas pendekatan zakat perniagaan adalah sebagai berikut. Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nisab zakat harta perniagaan adalah sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul sesuai dengan prinsipin dependensi tahun keuangan sebuah usaha. Zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun dan sama dengan 2,5%. Nisab zakat perusahaan. Nisab dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa 1 tahun. Cara menghitung zakat perniagaan atau kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak lepas dari salah satu atau lebih dari 3 bentuk di bawah ini. Kekayaan dalam bentuk barang, uang tunai, bank, piutang. Maka yang dimaksud harta perniagaan yang wajib dizakati adalah ketiga, bentuk harta tersebut dikurangi dengan kewajiban perusahaan, seperti utang yang harus dibayar atau jatuh tempo dan pajak. Selanjutnya, nisab zakat hasil pertanian. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nisabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air adalah 10%. Tetapi apabila hasil pertanian diairi dengan disirami atau irigasi atau ada biaya tambahan, adalah zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami irigasi, zakatnya adalah 5%, artinya 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Imam Az-Zarqani berpendapat apabila pengelolaan lahan pertanian diairi dengan air hujan atau sungai dan disirami melalui irigasi dengan perbandingan 50/50, zakatnya adalah 7,5% atau 3/4 dari 10%. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida, dan sebagainya diambil dari hasil panen.
Kemudian sisanya apabila melebihi nisab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung sistem pengairannya. Nisab harta zakat peternakan. 1 unta, nisab dan kadar zakat unta adalah 5 ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya semakin bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya pun bertambah. Yang kedua, sapi, kerbau, dan kuda. Nisab kerbau dan kuda disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi, kerbau, atau kuda, ia telah terkena kewajiban zakat. Yang ketiga, kambing dan domba. Nisab kambing dan domba adalah 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban zakat. Selanjutnya, nisab dan kadar. Kambing atau biri-biri dan domba, A. Nisab 40 sampai 120 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor, umur 1 tahun. B. Nisab 121 sampai 200 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 2 ekor. Selanjutnya, tiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor, umur 1 tahun. Untuk sapi dan kerbau, A. Nisab 30 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor, umur 1 tahun. B. Nisab 40 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor, umur 2 tahun. Selanjutnya, setiap bertambah 30 ekor zakatnya, bertambah 1 ekor, umur 1 tahun. Dan setiap bertambah 40 ekor zakatnya, tambah 1 ekor, umur 2 tahun. Yang selanjutnya, unggas, yang termasuk dalamnya ayam, bebek, burung, dan ikan. Nisab dan kadar zakat pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor, sebagaimana unta, sapi, dan kambing. Tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni, atau sama dengan 85 gram emas murni, 24 karat. Apabila seorang beternak ikan dan pada akhir tahun atau tutup buku yang memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar, kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, usaha tersebut digolongkan ke dalam zakat perniagaan. Visi dan dimensi spiritual zakat. Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang memiliki kemampuan harta benda untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya sesuai dengan ketentuannya. Para mustahik zakat sebagian besar sesungguhnya adalah orang-orang yang dalam keadaan kesulitan dan membutuhkan uluran tangan para muzaki. Oleh karena itu, orang-orang yang menunaikan zakat adalah orang-orang yang memberikan semangat dan spirit baru terhadap kehidupan kepada para mustahik zakat. Oleh karena itu, di balik perintah zakat ini, sesungguhnya terkandung dimensi sosial dan spiritual yang sangat luar biasa. Namun pada umumnya, masyarakat belum mampu untuk mengimplementasikan pesan-pesan sosial kemanusiaan dan pesan spiritual yang terkandung dalam kewajiban zakat tersebut. Dimensi sosial dan spiritual dalam ibadah zakat merupakan perpaduan antara sisi kemanusiaan dan ketuhanan, antara hubungan vertikal atau hablum minallah dan hubungan horizontal atau hablum minan nas, yang menjadikan manusia memiliki keutamaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Makna sosial zakat. Makna teologis, penciptaan alam semesta berawal dari ketiadaan menjadi ada. Quran Surat Al-Baqarah ayat 117. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur. Quran Surat Al-An'am ayat 102. Karena Allah sang pencipta, maka dialah yang memiliki seluruh alam ini. Quran Surat An-Nisa ayat 131. Hanya saja, sebagai pemilik alam, Allah menciptakan manusia yang difungsikan kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam kapasitas sebagai khalifah, manusia diberi tugas memakmurkan alam semesta ini, sesuai dengan Quran Surat Hud ayat 61. Dalam misi memakmurkan alam dan seisinya, Allah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan manusia untuk menjaga eksistensinya dalam kehidupan, seperti oksigen, air, ataupun tumbuh-tumbuhan. Quran Surat Qaf ayat 7 sampai dengan ayat 11.
Bahkan manusia diperbolehkan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Allah juga memberikan karunia hujan untuk kesuburan tanah. Quran Surat As-Sajdah ayat 27. Sehingga dapat menumbuhkan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Dengan kepemilikan manusia yang hanya sebatas melaksanakan amanah, mengelola, dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya, Quran Surat Al-Hadid ayat 7, maka konsekuensi yuridisnya adalah tidak semua harta yang dimiliki adalah miliknya secara mutlak, melainkan di dalamnya terdapat hak orang lain. Menurut Quran Surat Al-Zariyat ayat 19. Seseorang yang mempunyai harta berlebih dalam tempo tertentu diperintahkan untuk mendermakan hartanya kepada yang berhak, yaitu kaum du'afa dan lain-lain. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Praktek ini kemudian dikenal dengan zakat, di samping infak dan sedekah. Karenanya, zakat ditinjau dari sudut bahasa mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semua digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Makna tumbuh dan suci ini tidak hanya diasumsikan pada harta kekayaan. Lebih dari itu, juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya. Dalam fikih zakat kontemporer yang disusun majelis tarjih, secara syar'i, zakat berarti nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat Islam. Dalam makna kemanusiaan, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang berusaha mengentaskan kemiskinan umat. Dengan zakat, Islam telah menunjukkan semangat sosial dan perlindungan antara mereka yang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin, sehingga tidak ada ketimpangan sosial. Hal ini juga mengisyaratkan agar umat Islam menjadi manusia kaya dalam sebuah equilibrium yang proporsional, tidak sampai tenggelam dalam biang lala kehidupan yang penuh pesona duniawi. Sebab ada kewajiban intrinsik yang bersifat moral etis bagi si kaya kepada si miskin. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan kritik terhadap paham kapitalisme yang menciptakan ketimpangan yang sangat jauh antara si kaya dan si miskin. Orang kaya semakin bertambah kekayaannya, sementara rakyat miskin semakin jauh dari sekedar memenuhi standar hidup layak. Kita mesti bersyukur dengan adanya kewajiban menunaikan zakat, sebab di dalamnya terdapat usaha penataan struktur sosial yang secara bertahap namun masif dilakukan oleh Islam. Dalam makna perubahan sosial, zakat dalam Islam tidak memandang kemiskinan sebagai sebuah sunatullah yang berlaku pada manusia, namun juga menawarkan solusi pengentasannya, meskipun kemiskinan sebagai realitas sosial yang tidak dapat dihilangkan secara mutlak, tetapi dengan adanya zakat dapat diatasi dan diperbaiki kualitasnya, sehingga tidak menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. Dengan demikian, zakat dipahami sebagai bentuk keadilan distributif. Pemaknaan dari majelis tarjih ini ingin meluruskan anggapan bahwa siapapun yang tidak memiliki tanggung jawab tidak mendapatkan apa-apa. Dengan kata lain, tidak ada keadilan bagi yang tidak berkontribusi. Misalnya, kaum difabel, orang-orang lansia, atau golongan miskin yang dilemahkan oleh sistem. Teori keadilan distributif ini kemudian direvisi oleh Al-Quran, sehingga istilah keadilan dalam Islam yang tepat adalah keadilan distributif terkoreksi. Lalu seperti apa koreksinya? Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 19, Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, Quran Surat At-Taubah ayat 34 sampai ayat 35, dan dari beberapa hadis Nabi menerangkan bahwa dalam harta kekayaan yang kita miliki, atau tepatnya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ada hak kaum mustadafin sebesar 2,5%. Mustadafin adalah mereka yang bukan kaya, yang bukan hanya fakir miskin, yang juga mereka menjadi korban struktural. Ya, mohon maaf. Mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima kasih atas kedua pemakalah yang telah menyampaikan presentasinya, saling melengkapi. Meskipun pada pemateri yang pertama
tidak hadir, namun kita sudah bisa menangkap bagaimana kira-kira konsep zakat. Hanya saja infak dan sodakoh kurang mendapat perhatian. Namun tidak apa-apa, saya akan ulas sedikit ya tentang supaya ada gambaran yang utuh tentang pengertian zakat. Tadi sudah disampaikan secara bahasa itu, sebentar. Belum ya, belum. Saya akan sampaikan tentang pengertian zakat. Maaf. Salah. Loh, kok masih ini? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Itu masih pengertian harta ya? Nah, Iya, sudah Bu. terlihat? Sudah? Pengertian harta, Bu. Oh, masih pengertian harta ya? Oh, belum, bukan itu. Sebentar saya hentikan dulu. Sudah muncul apa itu? Pengertian zakat. Zakat, Bu. Udah ya. Pengertian zakat menurut bahasa, selalu ada menurut bahasa, selalu ada menurut istilah. Menurut bahasa dari kata zakat yang berarti bersih. Kenapa disebut bersih ya? Karena zakat itu membersihkan sesuai dengan tujuannya, membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk maupun membersihkan dari harta yang bukan hak kita, yang sejatinya harta, di dalam harta kita itu ada bagian orang lain sebagaimana yang sudah disampaikan pada surat Az-Zariyat tadi oleh pemateri yang kedua. Kemudian tumbuh. Kenapa disebut tumbuh ya? Karena setelah zakat, setelah kita berinfak, setelah bersedekah, itu justru menumbuhkan. Secara matematika berkurang, namun secara perhitungan Allah semakin tumbuh harta itu dan mengandung keberkahan. Nah, itu ada juga yang artinya zakat itu terpuji karena di dalam zakat itu mengandung nilai-nilai terpuji di mana kita jadi rela memberikan sebagian hasil usaha kita. Nah, itu pengertian secara bahasa. Kita lihat pengertian secara istilah, itu sebetulnya kalau disingkat, kadar harta tertentu yang dikeluarkan oleh muzaki, orang yang berzakat, yang diberikan kepada mustahik dengan syarat tertentu. Nah, di sini kadar harta tertentu, saya sebut tertentu, kadar harta tertentu. Kenapa tertentu? Karena sebagian hanya 2,5% rata-rata. Kemudian nanti ada 5%, ada 10%, ada 20%. Itu makanya kadar harta tertentu. Tertentunya itu ya 2,5%. Sudah ditentukan. Yang wajib, hukumnya memang wajib zakat itu. Infak wajib atau sedekah wajib, itulah namanya zakat. Kemudian dikeluarkan oleh siapa? Muzaki, orang yang berzakat. Tentu ada syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu, syarat bagi yang zakat, syarat bagi hartanya seperti apa. Kemudian
diberikan kepada mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Juga ada ketentuannya dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60, nanti kita akan lihat. Kemudian syarat sesuai dengan syariat Islam, ada ketentuannya, sudah nisab, sudah haul, kemudian hartanya halal. Nah, itu kan ketentuan tertentu. Maka pengertian zakat menurut istilah ya kadar harta tertentu, tertentunya itu berarti 2,5% itu misalnya yang wajib dikeluarkan oleh muzaki, yang diberikan kepada mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Nah, seorang mahasiswa nanti kalau menjelaskan pengertian zakat dengan syarat tertentu, nah disebutkan, diuraikan, tertentunya itu apa yang dimaksud kata tertentu di situ. Kemudian dengan beberapa syarat tertentu lah. Syarat tertentu itu apa? Jangan hanya seperti ini. Nah, itu nanti kalau misal menjawab soal itu biar lebih naratif atau lebih analisisnya dapat gitu, tidak hanya tertentu. Kalau saya di sini kan karena menyampaikan kemudian sambil menjelaskan. Nah, seperti itu juga nanti diharapkan mahasiswa itu mampu melakukan analisis terhadap apa yang disampaikan. Kemudian dalil kewajiban zakat sudah banyak tadi ya disampaikan, saya lewat saja. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Udin bahwa tadi kenapa sih harta itu kan punya kita. Nah, sekarang begini. Al-malu itu bahasa Arab. Artinya condong. Manusia itu pasti ingin menguasai harta. Maka di dalam soal harta Allah langsung yang mengaturnya. Allah langsung yang membaginya. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 zakat ini diberikan kepada siapa? Dijelaskan ada 8 golongan. Disebutkan orangnya detail. Kemudian urusan harta yang lain apa? Warisan. Urusan mawaris, pembagian harta warisan juga Allah langsung yang membaginya dengan ketentuan yang jelas. Setengah, 1/4, 1/6. Itu ada di surat An-Nisa ayat 12, 13, dan 14. Nah, terkait dengan harta, Allah langsung. Kenapa? Karena manusia itu kecenderungannya ingin menguasai. Sesuai dengan al-mal, bahasa Arab artinya condong. Sehingga manusia itu ingin menguasai. Nah, karena ada sifat seperti itu, maka dikhawatiri tidak adil manusia itu dalam membagi warisan maupun membagi zakat. Maka Allah langsung yang terjun menjelaskan pembagiannya kepada siapa. Ini hakikat harta. Tadi saya sampaikan, berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah. Harta Allah disebutnya dalam surat An-Nur ayat 33, yang dikaruniakannya kepadamu. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 57, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Harta itu adalah milik Allah dalam konsep Islam. Karena bagaimana mungkin harta itu milik kita, usaha kita, keberadaan jiwa kita berada di dalam kekuasaan Allah. Kita tidak akan mampu untuk berusaha kalau Allah tidak menciptakan tangan, berfungsi dengan baik. Tidak mempunyai, Allah tidak mengaruniakan pekerjaan. Nah, semua itu jangan lupa asalnya dari Allah. Itu maka ada kenapa di dalam Islam itu ada konsep zakat. Masih dalil kewajiban zakat yang berdasarkan hadis Nabi bahwa Islam dibangun atas 5 perkara: syahadat, sholat. Di sini di hadis ini berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat. Nah, persoalan menunaikan zakat ini ada yang nomor 3. Kenapa di nomor 3 kan? Karena berdasarkan ayat Al-Quran selalu beriringan dengan tunaikanlah sholat, aqimus sholah wa atuz zakat, selalu beriringan itu. Maka zakat ada yang berpendapat bahwa rukun
Islam yang ketiga, baru puasa. Ini secara dalil dari Al-Quran dan hadisnya. Kemudian pembagian zakat tidak saya sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang lain. Kemudian ketentuan harta yang dizakati tidak saya sampaikan, sudah disampaikan ya. Ketentuan zakat fitrah juga sudah. Kemudian kadar zakat fitrah itu sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Nah, lebih afdolnya memang pendapat yang masyhur itu makanan pokok. Namun ada yang diuangkan. Nah, menurut Imam Hanafi membolehkan kita membayar zakat dan yang lainnya dengan menggunakan mata uang. Menurut Imam Hanafi. Sementara menurut Imam Syafi'i dan ulama Hanabilah tidak memperbolehkan kita membayar zakat dengan mata uang. Nah, menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan kita boleh membayar zakat dengan mata uang apabila ada kemaslahatan. Oleh karena perbedaan pendapat di atas, membayar zakat fitrah lebih banyak digunakan menggunakan beras. Karena kalau menggunakan mata uang, itu terjadi perselisihan pendapat. Ada yang juga menyatakan bahwa kalau diuangkan maka jangan di beras hitungannya, kurma. Karena di Mekah zakat itu kebanyakan dengan kurma, maka atau dihitung dengan gandum. Kurma sekilo saja di Indonesia kan ada yang 50, ada yang 100, maka harusnya dihitung ke sana gitu. Nah, itu beberapa pendapat yang terjadi perselisihan. Maka lebih amannya beras. Kemudian waktu membayar zakat fitrah itu kapan? Nah, ini yang perlu kita ketahui, ada waktu mubah. Waktu mubah itu ya boleh dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian ada waktu wajib, adalah sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Berarti sebelum berangkat sholat Idul Fitri atau sebelum sholat subuh. Waktu afdol adalah sesudah sholat subuh pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Kemudian mahruh sesudah sholat Idul Fitri sampai tiba waktu maghrib. Haram sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Lebih jauh lagi keterlambatannya. Nah, kalau zakat dikeluarkan setelah Idul Fitri sudah bukan zakat lagi namanya, sudah bukan berubah menjadi sodako biasa. Itu kalau dibayarnya telat zakat fitrahnya. Kemudian ini tidak saya terangkan, cara perhitungan juga saya lewat ya, tadi sudah dijelaskan, nanti praktik soal langsung saja. Kemudian kita berangkat ke makna, kita lihat ke surat At-Taubah ayat 60, bahwa pembagian zakat Allah turun tangan langsung, karena terkait dengan harta Allah selalu turun tangan untuk membaginya melalui ayat-ayatnya, informasi dari ayat Al-Quran. Bahwa zakat itu untuk 8 golongan. Siapa saja? Perhatikan susunan redaksi ayat, bahwa yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, kemudian pengurus zakat, para mu'alaf, kemudian budak sekarang nggak ada ya, orang yang berhutangnya bukan karena untuk beli rumah, bukan karena untuk berjudi, tapi memang berhutang untuk kebutuhan misalnya pendidikan atau untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian untuk jalan Allah, ini bisa pembangunan madrasah, pembangunan yang sifatnya keagamaan, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan musafir. Nah, ini sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah diberikan kepada 8 golongan. Inilah target pembayaran zakat. Maka
nanti akan kita lihat di mana perbedaannya dengan sodako. Diberikan kepada siapa sodako itu? Nah, di sini seringnya orang-orang berzakat itu diberikan kepada yatim. Zakat berikan kepada yatim atau janda. Sementara istilah itu tidak disinggung dalam At-Taubah ayat 60 yang berhak menerima zakat. Berarti kita salah memberikannya kepada janda atau yatim. Seharusnya istilah yang kita gunakan adalah fakir dan miskin. Jika janda atau yatimnya itu posisinya fakir miskin, maka boleh atas nama fakir dan miskin, bukan karena janda atau yatimnya. Di masyarakat sering terjadi itu. Banyak orang yatim tapi kan kaya, berarti tidak berhak menerima zakat. Banyak juga janda tapi juga kaya. Maka istilah yang lebih tepat dan hati-hati soal zakat, diberikannya fokus utamanya adalah fakir miskin. Nah, persoalan dari 8 yang berhak menerima zakat ini apa semuanya harus dikasih? Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i diberikan semua 8-8-nya itu. Tapi menurut Imam Malik cukup salah satunya saja diberikannya atau diprioritaskannya kepada fakir dan miskin. Seperti itu perbedaan pendapat yang terjadi soal 8 golongan yang berhak menerima zakat. Namun 8 golongan ini sudah harga mati dalam artian Allah langsung yang turun tangan membagi-bagikan kepada siapa yang berhak menerima zakat. Karena pada ayat yang disebut itu menunjukkan susunan siapa yang prioritas, yaitu fakir dan miskin. Maka dengan itulah Imam Malik menganggapnya bahwa tidak harus semua itu dibagi, boleh di salah satu dari yang 8 ini. Yang penting yang diutamakan adalah fakir dan miskin. Kemudian hikmah zakat sudah banyak disampaikan. Nah, kemudian pengertian infak. Infak itu sejatinya mengeluarkan atau membelanjakan harta secara umum, baik itu untuk hal yang buruk atau untuk hal yang baik. Namun dalam istilah infak di dalam agama Islam yaitu membelanjakan harta untuk kebaikan. Tapi aslinya katanya itu untuk umum. Namun di dalam pengertian infak yang akan kita bahas adalah untuk hal yang baik. Intinya berinfak itu membayar dengan harta atau membelanjakannya untuk tujuan kebaikan. Nanti apa bedanya dengan sodako? Kalau sodako itu lebih luas. Kalau infak lebih fokus atau fokusnya kepada pembelian harta yang sifatnya finansial. Sementara sodako itu sifatnya yang diberikan itu bisa materi maupun non materi. Nah, infak ada bermacam-macam, infak sunnah, infak yang mubah, infak wajib yaitu zakat maupun infak yang haram. Yaitu tentunya membelanjakan harta untuk hal-hal yang buruk. Dalil tentang infak dan keutamaannya banyak sekali, silakan dibaca. Nah, keutamaannya bila dilihat ayat-ayat yang saya tampilkan ini itu dari infak. Kenapa ayat infak lebih banyak daripada zakat? Sekarang kita bisa membayangkan, kalau zakat itu kan menunggu nisab dan menunggu haul. Haul itu 1 tahun. Orang miskin kalau masa nunggu pemberian dari orang kaya itu 1 tahun sekali, sementara orang miskin itu kan setiap hari makan. Lalu dari mana? Itulah konsep Islam itu yang wajib tuh sekali, namun yang sunnah itu banyak sekali dianjurkan. Nah, supaya orang-orang yang memiliki kelebihan yang belum 1 nisab dan belum 1 tahun itu larinya ke infak dan sodako. Karena di infak dan sodako tidak terikat oleh nisab dan haul. Jadi kapanpun, berapapun, dan diberikannya kepada siapa? Infak itu lebih umum. Diberikannya bisa kepada orang tua, kemudian kerabat, itu infak masuknya. Jadi lebih fleksibel.
kriteria infak nanti bisa dilihat. Kalau berinfak itu jangan memilih yang buruk, tapi memilih yang bagus. Dan tidak menyebut-nyebut infak kita dan menyakiti hati yang menerima. Nah, ini kalau sodako lebih umum daripada infak. Kalau disimpulkan, kalau sodako itu garis rumah besarnya, kemudian di dalam sodako itu ada infak. Di dalam infak itu ada begitu. Secara misal secara apa ya, secara gambarannya sodako itu lebih luas, kemudian infak mengerucut pada infak, kemudian mengerucut lagi yang lebih spesifik yaitu zakat. Izin Bu tanya. Silakan. Nah, dari sini saja nanti silakan dibaca ya hikmah-hikmahnya. Kalau infak yang jelas kapan saja, tidak terikat dan bisa diberikan kepada orang tua dan sanak saudara. Itu infak masuknya. Baik, dari sedikit tambahan terhadap ayat-ayat nanti silakan dibaca, itu bagus-bagus manfaatnya, bisa menumbuhkan keimanan dan ketakwaan, kemudian bisa menolak bala atau menghindari kita dari bahaya, dan sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Itu hikmah secara spiritualnya. Baik, silahkan sampai di sini. Sekarang saya berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Boleh Bu, saya izin Bu tanya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melihat ini Bu tentang kewajiban berzakat itu, karena zakat adalah bagian daripada memang rukun Islam. Kalau kita melihat kewajiban dan rukun itu kan tidak ada pengecualian, Ya. baik miskin maupun si kaya. Kita contohkan tentang sholat, berpuasa. Nah, itu kan kewajiban yang tidak melihat apakah miskin, apakah kaya gitu. Kemudian kita lihat di penjelasan tentang syarat daripada zakat fitrah itu, salah satunya kan harus mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhan untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Saya ingin mempertanyakan begini Bu, seandainya penerima zakat ini adalah orang miskin dan menerima pembagian zakat itu sebelum ketentuan akhir daripada zakat. Jadi dia mungkin 2 hari sebelum akhir Ramadan dia sudah menerima zakat dari panitia membagi zakat. Nah, pertanyaannya, apabila nanti mereka mendapatkan pembagian yang dibagi oleh pengurus zakat itu mencukupi daripada ketentuan kebutuhan dia sebagaimana dimaksud ini, apakah dengan harta atau zakat yang dibagikan itu dia bisa menunaikan kewajibannya untuk melaksanakan zakat fitrah? Itu aja Bu pertanyaannya. Nah, bisa karena nanti sudah masuk pada kelebihan untuk sehari sesudahnya kelebihan. Dan biasanya fakir miskin itu tidak hanya menerima zakat fitrah tapi juga menerima zakat mal, kan biasanya dibagi-bagi, banyak yang bagi, dikumpulkan. Nah, boleh, sangat boleh. Bahkan kalaupun tidak ada misalnya orang yang imannya benar-benar kepada Allah, ingin membuktikan wujud keimanannya, maka dia tetap akan berusaha. Dia tidak akan memedulikan dia punya atau enggak untuk besoknya. Dia yakin bahwa Allah akan memberinya rezeki. Dan itulah ujian bagi yang miskin. Nah, itu saja boleh gitu. Apalagi yang memang sudah menerima, sangat boleh. Nah, jadi itulah yang saya tanyakan tadi Bu, karena
boleh sangat boleh. Bahkan ada orang yang nggak merasa di saat ingin berzakat itu dia melupakan bahwa besok itu tidak punya apa-apa dan yakin, maka insya Allah sesuai dengan janjinya Allah itu kan, barang siapa yang memberikan pinjaman, termasuk memberi pinjaman kepada Allah, maka akan dilipat gandakan. Nah, di ayat-ayat yang saya tampilkan itu ada janji Allah, maka rezeki tadi artinya zakat tadi artinya juga bertambah. Sangat boleh. Bahkan yang tidak punya pun diusahakan gitu. Karena 1 tahun sekali ya. Jadi memang artinya pemilihan rukun Islam itu lebih utama daripada melihat ketentuan yang ini. Ya, iya, betul. Dan dia termasuk meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, karena dia sendiri kurang, atau kita belum waktunya zakat itu misalnya, atau kita nggak punya uang, tapi kita ingin berbagi, kan suka begitu. Nah itu luar biasa justru, disitulah Allah uji tingkat keimanan seseorang. Itu bisa dilihat dari seberapa besar dia banyak berbaginya. Oke Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Nggak ada yang bertanya sampai batas kapan dianggap mu'alaf atau yang lain? Pas sudah cukup. Ini kepada diem saya absen. Nuri Yanwari ada? Saya nggak lihat ya, yang hadir ini ada 20. Hadir Bu. Oh iya. Nofrida Talis. Dari 50 yang hadir 20, berarti ada 60-an% ya yang nggak hadir secara Kumit, tapi karena kita online jadi indikator kehadirannya ya unduh materi, namun kepentingan Kumit ini adalah nanti pasti berbeda. Yang rajin kumit dengan yang tidak, itu analisisnya pasti terbaca, nanti kelihatan di sana. Jadi efektivitas kepada individu kumit ini. Namun kalau unduh materi itu kehadiran secara umum. Kemudian Oktavianti. Hadir Bu. Bunga Tati. Hadir Bu. Alfat Rizal. Tidak ada. Ayu Yandari. Jarang lihat saya juga ya. Ayu Yandari. Enggak ada. Amran ada. Amran. Mentari. Iya, rajin bertanya juga. Jadi hafal. Mentari. Iya. Ada Bu. Ada Mentari? Ada Bu. Ada. Ya sekali-kali harus saya absen. Semiati. Nggak ada. Ferry. Wahono, Pak Wahono. Ada Bu. Iya. Rajin. Pak Yudi izin ya, mungkin beliau lagi sedang. Aca Suhartono tadi saya lihat ada. Hadir Bu. Iya. Anissa, kayaknya nggak ada ya. Antonius, Andi Eka, Emilia, biasanya rajin ini. Iya ada kan? Hadir Bu. Kalau yang rajin komit itu ketika nilainya rada-rada miring itu bisa dibenerkan gitu. Oh ini gitu. Hikmahnya juga di sana. Di samping kaya akan penjelasan, bisa menjelaskannya itu ini gitu, nggak putus gitu, nggak ngambang penjelasannya. Biasanya kalau yang rajin kumit itu saya lihat. Terus
Kalau nilainya kurang sedikit, misal 80 itu kan meskipun kita tidak karena nilai ya, kita udah sepakat karena mencari ilmu sudah, nilai itu pasti akan mengikuti, tapi secara kemanusiaan atau keduniaannya itu kan tetap nilai itu sebagai motivasi. Kalau 80 itu kan ternyata ketika nanti dikalkulasi kemudian saya klik munculnya 79, maka kan kalau nggak saya perhatikan satu-satu lagi, maka sayang dia B jatuhnya. Maka biasanya ketika sudah saya input semua nilai, kemudian saya klik, saya lihat lagi satu persatunya. Di mana yang bisa ditolong ini gitu. Kalau 79 kan sayang kurang 1 poin. Maka di situ langsung aja, oh ini kebetulan rajin kumitnya. Misalnya seperti itu fungsinya untuk kumit itu ya. Di samping memang ilmu langsung paparan dari presentatornya. Erna, Gusti Mardiana, Inge Waria, Maria, Gloria, Mas Riani, ada Maria, iya biasanya juga ada. Natalan, Bu, Mbak Maria. Kenapa? Mbak Maria Natalan. Oh belum. Tadi uploadnya di gereja, Bu. Mas Riani, Milna, Naomi ada kayaknya tadi saya lihat ya. Naomi ada ya? Naomi Ada Bu. Nurjana, Hadir, Bu. Popi ada, kayaknya rajin Popi ya. Rasin, Hadir, Bu. Rika ada, ya kayaknya feeling. Enggak lihat, saya lihat absen. Oh iya ada. Rizky Amalia, enggak ada. Siti Istiqomah, enggak ada. Sri Wahyuni, Supandi, enggak ada. Kayak Teresia, Udin ada, Samsudin, Pinawati. Siapa yang ada? Indriani, oh ada. Itu Indri. Oh, Teresia ya. Ya, Bu. Ina, Yudi, Aprianto. Hadir, Bu. Ada. Vina nggak ada ya. Andika. Nggak ada. Asep, Jamaluddin. Ada. Bu. Iya. Maya Sari, Muhammad Sahriyal, Maisaro, Herman, Martin, Nurul Hikmah, Ani Latifah, Nurhana, Ani Latifah hadir. Nurhana, Rasim ada itu tadi? Enggak. Iya, Bu, ada, Bu. Oh, kelewat. Oh iya, ada deh, udah saya tandain. Nurhana enggak ada. Zahri, Khairul Haziq, ya Rasim hadir. Dewi Wulan Permatasari. Ada, Bu. Oh, ada. Dea, Cuti. Devi Erliani. Halo, Devi. Enggak ada. Enda, Tiasmini, enggak ada. Cuti ya. Nurhana, ya sudah. Baik, masih ada yang perlu ditanyakan? Apa sudah cukup? Tadi ada Bu Anissa di Kusmara tadi kan Ibu. Absen. Anissa. Oh Baru- iya, saya sambil rap ini jadi agak ditinggal-tinggal, sinyalnya juga jelek. Anissa Dwi Kurnia Semara ya? Iya, Iya. Bu. Iya. Ya sudah. Oh, yang menyerahkan apa ya? Praktik sholat baru 20-an ya? Yang lain keburu habis waktu kuliahnya. Disusulkan saja, nggak apa-apa, nanti itu buat tambah-tambahan penilaian. Ketika nilai ternyata kalkulasinya kurang, yang membuat kurang itu biasanya dianalisis. Karena mahasiswa mungkin
literasinya kurang, sehingga analisisnya juga kurang. Yang banyak membaca, kemudian banyak ikut gumit biasanya walaupun tanpa membaca, karena ikut gumit pernah mendengar, maka bisa itu dengan sendirinya akan terurai sesuai dengan pemahaman yang didapat. Biasanya yang membuat nilai, karena kan sudah di indikator jawabannya itu sudah saya tulis, jadi karena supaya tidak terjebak pada subjektivitas penilaian, sehingga biar jelas ini nanti jawabannya seperti ini. Nah, ketika melenceng dari situ dan memang tidak sesuai, ya berarti tidak masuk kriteria jawaban yang baik, maka itu kan akan mengurangi penilaian. Nah, maka ada perlu ditolong dengan praktik, karena materi kita ini kan praktikum ibadah. Nah, setelah ini nanti ada sesi menghitung zakat fitrah keluarga masing-masing. Misalnya Dewi Bulan Permatasari, keluarganya ada berapa di rumah? Hitunglah zakatnya dalam bentuk liter maupun kilogram, dan kruskan dengan uang jika diuangkan menjadi berapa. Begitu nanti semua mahasiswa ini ya. Ini kan ada praktik menghitung zakat. Nah, jika yang ingin menghitung gaji, misalnya gajinya berapa, kalkulasikan selama 1 tahun. Nah, berapa itu dikeluarkan zakatnya. Nah, masing-masing boleh memilih di antara yang harta yang dimiliki, merasa memiliki emas misalnya, silahkan emas. Kalau pinginnya zakat fitrah, ya zakat fitrah. Berapa anggota keluarganya, kemudian kalau menghitung zakat fitrah yang lengkap, pertama dalam bentuk liter itu berapa, dalam bentuk kilogram berapa, dalam bentuk uang berapa. Itu minimal. Dan menghitung gaji yang diperoleh yang bagi yang sudah bekerja, supaya kita sadari bahwa di dalam harta kita sebetulnya tidak usah menunggu nisab. Konsep terima kasih itu kalau yang saya kembangkan itu konsep itu saja, terima kasih. Kalau kita nerima uang, ya ngasih. Itulah tanda bersyukur, berterima kasih. Dalam Islam bahasanya bersyukur. Wujudnya apa? Saat kita nerima uang berapapun, ya kita ngasih. Meskipun itu bukan zakat. Kalau zakat kan harus nisab, harus nunggu 1 tahun, kelamaan, kasihan orang fakir miskin kalau hanya nunggu 1 tahun. Maka dibudayakan infak yang dikembangkannya. Kalau kita gajinya 2 juta misalnya, minimnya, berarti ya kita nerima 2 juta, keluarkanlah, belajar gitu, belajar berzakat ya 2,5%. 2 juta dari 2,5% kan hanya 50.000, masih banyak yang kita makan. Masih 1.950.000. Nah, supaya apa? Supaya bersih, selalu bersih. Di dalam konsep sodako tadi, pengertian sodako itu kan artinya benar. Berarti orang yang banyak sodako, banyak benarnya. Maka hatinya akan terbimbing dengan petunjuk-petunjuk Allah. Orang yang banyak sodako berarti banyak benarnya. Begitu ya. Berlatih dengan terima kasih. Nerima 10.000 ya kasih, misalnya ada pengemis, ya jangan sampai kita pengemis orang kaya, kita tidak usah mempunyai pikiran seperti itu. Karena apa? Sudah tidak ngasih kita bisa suudon, kita kan tidak tahu. Kadang setan yang menakut-nakuti kita untuk miskin dengan pembayaran infak, sedekah ataupun zakat. Ada ayatnya bahwa setan itu menakut-nakuti kita miskin dengan kita berinfak. Demikian materi malam ini.
yang disampaikan oleh dua pemateri yang cukup menganalisis tentang tadi, cukup panjang ya, bagus analisis tentang makna spiritual maupun makna sosialnya. Meskipun pada materi yang pertama tidak hadir, tapi kita sudah terwakili mendapat informasi tentang konsep zakat dalam agama Islam. Bila sudah tidak ada pertanyaan, karena waktu juga sudah habis, mari kita bersama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.